Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang mengklaim dirinya sebagai gerakan moral sepertinya hanya akan jadi macan kertas, hanya kuat di wacana saja. Tak akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerintahan Jokowi. Karena mereka tak memiliki cantolan yang kuat ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau partai politik manapun. Yang paling dekat mungkin hanya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah secara terbuka mendukung KAMI. Setali tiga uang, ke grassroots pun KAMI dan para tokoh-tokohnya tak mengakar kuat, yang memungkinkan mereka bermanuver lebih lincah dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan Jokowi. Padahal, menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, kekuatan wacana merupakan kekuatan paling lemah dibandingkan kekuatan di DPR atau di tataran akar rumput. Kekuatan wacana mungkin akan lebih kuat pengaruhnya saat pemilu sudah sangat dekat karena bisa mengubah konstelasi suara pemilih dengan berbagai narasi yang mereka bangun. Artinya, dia bisa mempengaruhi wacana yang berkembang di media massa maupun media sosial. Ide gerakan kritikan, masukan-masukan itu bisa masuk ke media massa dan media sosial karena anggotanya para tokoh yang notabene diperhatikan dan punya nilai berita, kata Kodari pada Minggu 23 Agustus 2020 seperti dilansir dari pojok1.com. Kekuatan wacana yang ada pada KAMI karena sebagian tokoh yang ada di dalamnya mempunyai latar belakang intelektual yang mumpuni. Sebut saja misalnya Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refli Harun, hingga Ihsanuddin Nursi. Selain mereka, ada pula tokoh kuat yang dianggap memiliki pengaruh besar serta pengikut banyak seperti Jenderal Gatot Nurmantio. Tapi, fakta di lapangan tak menunjukkan itu. Ikatan Gatot terhadap akar rumput tak bisa disebut kuat. Apabila mereka ingin wacana yang diusungnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ia harus bertransformasi menjadi partai politik, atau paling tidak memiliki cantolan yang kuat pada mereka. Sejauh ini, hanya PKS yang memungkinkan dan sudah secara terbuka mendukung keberadaan KAMI. Tetapi, PKS itu kekuatannya terlalu kecil untuk memberikan pengaruh besar. Mungkin dengan kontestasi mengusung gerakan moral yang melakukan kritik terhadap pemerintah berdasarkan fakta dan data bukan kenyinyiran, KAMI akan mendapat tempat di hati masyarakat. Walaupun tetap saja akan sangat sulit mempengaruhi kebijakan Jokowi untuk menentukan arah pemerintahan saat ini. Sekeras apapun KAMI berteriak. Ya, miris sekali dengan mereka yang masih ngebet untuk jadi penguasa di tengah kondisi seperti ini. Dari balai kota pun, nama Anies sudah tak asing lagi yang selalu ingin menyaingi pemerintah pusat. Sedang dari organisasi dadakan, KAMI ada nama Gatot Nurmantio yang seperti orang mati suri karena dirinya tak laku dan tak dilirik dalam bursa Capres 2019 lalu, kini kembali lagi. Bersama Cendana dan salah satu gangster 9 naga, KAMI tak mendapat sokongan dana abadi. Dan para barisan sakit hati dan gila tahta itu pun kini bersatu padu merencanakan kebusukan. Kini, barisan sakit hati itu berkumpul semua dalam organisasi KAMI. Kalau ditarik benang merahnya, ada seminar bertajuk pemakzulan yang sebelumnya dilakukan di UGM. Meski bukan mengarahkan langsung, tapi orang luar akan berpandangan negatif terhadap ulah akademisi yang membelokkan situasi pandemi menjadi menjelekkan pemerintah. Apalagi sebelumnya ada seminar berjudul PSBB yang dipelesetkan dengan nama Pemerintah Suka Basa-Basi. Dari sana muncul ide seminar serupa yang lebih agamis oleh Din Syamsuddin. Belakangan juga ketahuan kalau kelompok ini ingin memanfaatkan Dubes Palestina dalam acara deklarasi mereka. Apa tujuannya kalau tak ingin mendapat dukungan dari negara yang banyak dipuja di Indonesia tersebut? Lalu pendukung fanatiknya di Indonesia juga otomatis mendukung acara mereka. Benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi ada kehadiran anak Cendana, Titik Soeharto, pasangan ideal antara pendonor dan pembuat ulah. Cendana memang sangat aktif mendanai hal-hal yang berbau makar atau agenda pemberontakan.
Dari kami, kini kita geser sedikit ke Balai Kota. Orang yang sama-sama berambisi menjadi capres seperti Gatot Nurmantio. Anies tahu kapan momen yang tepat untuk merongrong pemerintahan Jokowi. Makanya, diam-diam dia memberi izin deklarasi kami di tengah pandemi. Padahal sebelumnya, ia membuat aturan keras melarang lomba 17 Agustusan di DKI Jakarta. Meski makar terselubung, nyatanya berakhir zong seperti yang sudah-sudah. Setidaknya, mereka bisa merusuhi pemerintahan Jokowi dengan segala cara. Anies juga punya harapan berdua dengan Gatot di 2024 nanti. Anies akan memainkan cara liciknya dengan mengetahui peluang sudah di depan mata. Berkaca dari Pilkada DKI silam, Sandiaga yang saat itu sudah berkampanye berbulan-bulan bisa digeser dengan mudah sebagai wakil Anies. Begitu pula Gatot Nurmantio. Uang dan logistik sudah, tinggal bermain mata dengan parpol saja. Jangan sampai ada parpol besar yang tertarik dengan mereka. Nanti 2024 bisa jadi pertempuran habis-habisan. Bagaimana menurut Anda?